Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam pembelajaran daring kita hari ini. Baiklah anak-anak Ustadz, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Ustadz ingatkan kepada antum semua ya, terkhusus kelas 9, untuk dapat segera mengumpulkan tugas-tugas yang Ustadz berikan. Terkhusus kelas 9 ini Ustadz perhatikan terutama di pelajaran kita prakarya ya. Anak-anak Ustadz banyak yang telat dalam mengumpulkan, bahkan tidak mengumpulkan tugas. Ingatlah anak-anak Ustadz bahwa nilai-nilai antum itu ya didapatkan dari tugas-tugas yang antum buat. Jadi jika antum tidak mengumpulkan, maka Ustadz tidak akan bisa memberikan nilai antum. Baiklah anak-anak Ustadz, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita memasuki ya materi mengenai ternak hias anak-anak Ustadz ya. Baiklah, Ustadz akan ulangi sedikit terlebih dahulu mengenai ternak hias ya. Tentunya di pekan yang lalu kita sudah mengenal beberapa macam hewan-hewan yang dapat ya, atau hewan kesayangan kita ya anak-anak Ustadz ya. Ini bisa berbagai macam ya jenisnya. Sekarang kita masuk ke sarana dan teknik budidaya ternak hias ya. Baiklah anak-anak Ustadz, tentunya ya banyak kita ataupun ada sebagian daripada kita yang sangat suka terhadap hewan-hewan ya, hewan-hewan kesayangan ya. Bahkan di rumah banyak yang pelihara hewan ya, ada kucing, ada juga kelinci, ada ayam, macam-macam ya anak-anak Ustadz ya. Bahkan ada juga yang hobi ya dengan hewan-hewan yang buas ya kan, ada ya anak-anak Ustadz. Nah, ada yang pelihara ular ya, ada yang pelihara kadal ya, macam-macam ya. Tapi di sini kita akan memperhatikan sarana dan teknik dalam budidaya ternak hias ya. Sarana dan teknik budidaya yang memadai perlu diperhatikan sebelum melaksanakan usaha budidaya. Dalam melakukan usaha budidaya ternak hias dibutuhkan sarana yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil optimal. Setiap jenis ternak hias membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah anak-anak Ustadz bahan yang diperlukan dalam sarana produksi ternak hias ya adalah pertama bibit
Bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Bibit untuk ternak hias tergantung pada jenis ternak hias yang akan dibudidayakan. Secara umum, bibit yang baik tampak tegap, gerakannya gesit dan lincah, bulu halus mengkilat dan tidak rontok, pandangan mata tampak tajam, nafsu makan baik, bagian kaki tidak bengkok, tampil lurus tegap dan kokoh, menyangga badan. Nah, ini anak-anak Ustadz. Jadi ini perlu antum perhatikan ya, bibit-bibitnya. Nah, ini kalau kita memelihara kelinci, hendaknya kita memilih bibit yang berumur 35 sampai 60 hari. Ya, di bawah umur 35 hari anak-anak kelinci membutuhkan susu dari induknya. Ya, anak Ustadz. Kemudian kita perhatikan nih berbagai macam jenis hewan-hewan, ada burung, ya juga perlu kita perhatikan karena setiap hewan ini juga ya berbeda mencari bibitnya. Ya, kalau kenari yang kualitas baik memiliki ciri antara lain tidak cacat fisik, berkepala besar, matanya besar dan terlihat melotot. Nah, itu perhatikan anak-anak Ustadz, berbeda ya dengan kelinci tadi. Dia harus ya dipelihara berumur 35 atau yang sudah berumur 65 hari. Nah, kemudian sayapnya tebal ya, lebar, panjang, besar dan lubang hidungnya dekat dengan mata. Kemudian pakan anak-anak Ustadz, ya ini agak Ustadz cepatkan sedikit karena ini hanya kita ulang sebentar. Ya. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan pada ternak. Ya, ini anak-anak Ustadz. Pekan lalu juga sudah Ustadz jelaskan. Ya, jadi untuk pakan ini ada jenisnya pakan organik dan pakan anorganik. Ya, anak-anak Ustadz. Jadi kalau pakan organik itu berasal dari alam ya, tumbuh-tumbuhan. Ya, kemudian ya kita lihat ya pakan sangat memegang peranan penting ya dalam pemeliharaan pembudidayaan ini. Pakan sangat berperan sangat penting dalam pertumbuhan untuk mencapai hasil yang sesuai target kita inginkan. Setiap pakan yang diberikan harus mengandung nutrisi yang lengkap. Ya. Nutrisi yang terkandung dalam pakan ternak diantaranya energi, protein, mineral, vitamin dan air. Pakan yang berkualitas baik berpengaruh terhadap ternak, yaitu tumbuh sehat dan cepat gemuk. Ya, pakan yang digunakan adalah pakan alami dan pakan buatan tadi anak-anak Ustadz. Ya, kita bisa lihat dari sekitar kita apa tuh pakan-pakan alami yang bisa kita jadikan makanan, karena anak-anak Ustadz ya dalam pemeliharaan hewan, pembudidayaan hewan ini biaya yang paling besar adalah untuk biaya pakannya anak-anak Ustadz ya. Biaya pakan. Ya, ini kalau kita pakan itu yang alami di lingkungan kita bisa kita lihat dari sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, bahkan serangga, cacing, ulat, jangkrik dan kroto. Kemudian pakan buatan bisa ya campuran dari bahan baku hewan dan nabati ya, tumbuhan ya, yang memiliki kandungan gizi dan sifat jenis ternak yang mengonsumsi pakan tersebut. Pakan buatan pada umumnya berbentuk pelet. Nah, ini kita sering lihat ya anak-anak Ustadz, makanan dalam bentuk pelet ya. Jadi ini contoh anak-anak Ustadz ya, hewani dan nabati pakannya. Tapi anak-anak Ustadz perlu kita ketahui, kalau kita lihat ya, kalau jenis pakan sayuran, buah-buahan ya itu bisa kita lihat. Tapi kalau cacing, ulat, jangkrik itu susah untuk didapatkan ya. Di lingkungan kita harus
beli ya nah Ustaz, atau ternak ya, karena banyak sekali sekarang yang sudah ternak untuk pakan hewan. Nah ini contohnya ya, kalau sayuran dan buah-buahan, tumbuhan, kemudian juga ada ya ini berikutnya adalah obat-obatan. Obat-obatan ya perlu kita persiapkan karena dalam budidaya ya terkadang hewan-hewan kita mendapat serangan hama atau penyakit ya, yang kita membutuhkan obat-obatan untuk diberikan agar mencegah hewan-hewan terkena penyakit. Ya. Biasanya obat yang diberikan ya ada yang jenisnya alami dan buatan ya. Kalau alami berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, atau ekstrak tumbuhan seperti lidah buaya, daun pisang, dan daun pepaya. Obat buatan berasal dari zat kimia yang dapat mematikan sumber penyakit. Ini bisa juga dari daun lidah buaya ataupun daun pisang. Ya. Kemudian air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Nah, jangan sampai anak-anak Ustadz ketika memelihara hewan ya tidak menyiapkan minumannya, airnya ya. Air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan ya. Terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Kemudian kandang anak-anak Ustadz. Nah, ini kandang. Ya, kandang ternak adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca ya, seperti hujan, panas, angin kencang dan yang lainnya. Ya. Syarat minimal kandang ternak harus dipenuhi. Nah, ini ada beberapa syarat untuk ya membuat kandang ya, ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. Nah, jangan antum membuat kandang yang kecil, hewannya besar ya. Jadi hewannya tidak dapat bergerak dengan leluasa. Nah, itu menyiksa namanya ya. Kemudian kandang dapat menunjang produktivitas ya. Kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. Kandang mudah dibersihkan. Kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak. Kandang dapat mempermudah pekerja dalam pengelola ternak. Kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Kandang harus dilengkapi dengan tempat air minum dan pakan. Ya, itu anak-anak Ustadz. Jadi kandang ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya, kandang juga harus memudahkan kita ketika mau mengeluarkan hewannya ataupun mau mengambil hasil dari ternaknya seperti telur-telurnya ya, harus kita desain dengan mudah. Kemudian alat yang diperlukan dalam sarana produksi budidaya ternak hias antara lain ya, tempat minum, tempat pakan, timbangan. Nah, ini anak Ustaz. Ini ada tempat pakannya, ada botol pengisian sprayer mungkin untuk antum mandikan ya, atau pembersih kotorannya. Ya, jangan antum biarkan kandang itu kotor tidak dibersihkan. Nanti akan menimbulkan penyakit ya, selain bagi hewan juga bagi kita juga bisa menularkan penyakit. Berikut adalah teknik budidaya ternak hias ya. Pemeliharaan ternak hias mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya, tergantung pada jenis ternaknya. Teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak hias adalah pemeliharaan kandang, bibit, pola pemberian makan, serta pencegahan hama penyakit. Nah,
ini yang perlu anak-anak Ustadz. Ya. Kandangnya antum perhatikan, kemudian pemilihan bibitnya serta pola makan. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan pencegahan hama atau penyakit, ya. Pemeliharaan kandang, kandang harus dibersihkan dan nyaman, sangat penting dalam budidaya ternak hias. Ya, nih. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapan minimal seminggu sekali. Jadi anak-anak Ustadz, kadang-kadang kita sangat suka nih memelihara hewan, tapi kita merawatnya tidak mau, ya, tidak mau. Kita tidak pernah membersihkan kandang, ya. Ini penting anak-anak Ustadz, ya, bahwa kandang itu harus dibersihkan minimal seminggu sekali, ya. Hal ini penting untuk menghindari pertumbuhan jamur, ya, atau bakteri penyakit yang tidak diinginkan. Tempat pakan, minum, dan lantai kandang yang terdapat dalam kandang juga harus rutin dibersihkan. Kemudian pemilihan bibit. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. Pemilihan bibit yang baik merupakan kunci utama dalam budidaya ternak hias. Calon bibit yang baik dapat diketahui dengan melakukan seleksi. Seleksi dapat dilakukan dengan memperhatikan catatan kemampuan fisik produksi setiap individu, penampilan fisik ternak dari depan, samping kanan, samping kiri, serta dari belakang. Antum perhatikan ya, dari depan, samping kiri, perhatikan dengan baik. Calon yang dipilih adalah memiliki bentuk tubuh yang bagus, seimbang, dan tidak cacat. Nah, ini penting ya, kita memperhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, agar ketika kita memilih bibit itu tidak cacat, ya. Kemudian yang ketiga adalah pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama dalam penentuan produktivitas ternak. Biaya pakan menempati 60% sampai 80% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Berarti biaya yang paling besar adalah biaya untuk pakan. Jadi anak-anak Ustadz, bisa sampai 60 sampai 80% biaya itu dihabiskan untuk pakan. Pakan yang diberikan kepada ternak berbeda sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak. Pemberian pakan harus memperhatikan jumlah, kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Ya, ini perlu juga kita perhatikan ya. Jumlahnya ya, jangan terlalu banyak juga anak-anak Ustadz ya. Jadi ketika antum memberikan terlalu banyak, sisa-sisa makanan itu tidak dimakan dan akan menimbulkan jamur. Kemudian waktu pemberian makan ya, anak-anak Ustadz perhatikan, dan jangan sampai pemberian makan waktunya sudah ditetapkan antum telat ya, antum telat. Setelah pemberian makan ya, cara pemberian makan ya, ini tadi anak-anak Ustaz, caranya untuk memberikannya ya, campurannya, atau mungkin antum ingin mencampurkan dengan makanan-makanan yang lain. Pakan untuk kelinci ya, anak-anak Ustadz, ini kelinci ya memiliki porsi 80% tumbuhan hijau dan 20% konsentrat ya. Kelinci itu 80, jadi lebih banyak dia makan makanan hijau anak-anak Ustadz ya. Nah, untuk jenis makanan hijau dipastikan harus dalam keadaan layu. Nah, ini perhatikan anak Ustadz, bahwa jangan antum
Ya. Biar ingin sehat, antum beri makanan sayuran-sayuran yang hijau, pala membuat kelinci jadi sakit. Kelinci itu jenis makanan hijaunya harus dalam keadaan layu, tetapi tidak busuk. Ya, anak-anak Ustadz, proses pelayuan berguna untuk membuat ya atau mempertinggi serat kasar, juga untuk menghilangkan getah atau racun yang dapat menimbulkan kejang-kejang atau mempret. Ya, jadi kelinci ini bisa diare juga anak-anak Ustadz, karena dia ya makan makanan yang ya kadar airnya tinggi ya anak-anak Ustadz ya. Jadi harus dilayukan dulu ya agar ya dapat menambah ya atau menghilangkan getah atau racun ya. Kemudian untuk pakan tambahan bisa juga kita berikan dalam bentuk pelet ya atau bekatul yang dicampur dengan sayuran. Nah, ini ya anak Ustadz, bisa dalam bentuk pelet juga. Sekarang anak-anak Ustadz banyak sekali ya hewan apapun ya, hewan apapun sudah ada makanan dalam bentuk pelet ya. Sebentar lagi mungkin diciptakan ya makanan pelet ya, bentuk pelet untuk manusia mungkin ya, dari bentuk kapsul aja, antum makan pakai kapsul saja ya, semua nutrisinya sudah ada di situ ya. Mungkin suatu saat itu ya anak Ustadz, atau mungkin sudah ada ya. Ini berikut adalah pencegahan hama dan penyakit. Kesehatan ternak merupakan satu hal yang penting dan mutlak harus kita perhatikan, karena kesehatan sangat erat hubungannya dengan masalah produksi yang akan mempengaruhi masalah penghasilan usaha yang akan kita jalankan anak-anak Ustadz. Pada umumnya pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan kandang, pemberian pakan yang sesuai dengan memenuhi gizi, dan menyingkirkan sesegera mungkin ternak yang sakit. Jadi jika antum perhatikan di dalam ternak antum itu ada 1 atau 2 ekor yang sakit, itu antum harus cepat pindahkan agar tidak tertular dengan yang lain ya, cepat diasingkan. Sehubungan dengan masalah ini ya anak-anak Ustadz, pekerjaan yang harus dilakukan adalah lahannya hendak didirikan kandang harus bebas dari penyakit menular ya. Kandang harus kuat, aman dan nyaman dan bebas penyakit. Periksa kesehatan ternak yang akan anak-anak Ustadz beli ya. Jika tanda-tandanya kurang sehat ya, anak-anak Ustadz bisa langsung memberikan obat-obatan sesegera mungkin. Jaga kandang dengan lingkungan agar tidak lembab dan bebas dari air yang menggenang. Lakukan penyemprotan desinfektan atau proses penyuci hama kandang dan lingkungan sekitarnya. Lakukan vaksinasi secara teratur. Ya anak-anak Ustadz, ini merupakan hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan ya anak-anak Ustadz dalam pembudidayaannya, pencegahan penyakit, kemudian pemberian pakannya, pemilihan bibit dan pemeliharaan kandang. Sekali lagi Ustadz ingatkan, jika kita ingin memelihara atau membudidaya hewan ini harus kita perhatikan hal-hal yang setelah Ustadz sampaikan ini. Jangan sampai nantinya akan setelah beli bibit antum tidak merawatnya ya. Baiklah anak-anak Ustadz harapkan materi ini antum dapat mencatatnya di dalam buku antum sehingga catatan antum menjadi lengkap.
ya. Hari ini Ustaz tidak akan memberikan tugas kepada antum. Hanya saja Ustaz harapkan antum dapat memiliki catatan yang lengkap. Baiklah, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan. Jika ada pertanyaan antum bisa menanyakan langsung kepada Ustaz, ya. Ustaz tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.